Salam sejahtera, perkenalkan saya Neo Gyokfun, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 Universitas PGRI Mahadewa Bali dengan nomor PPG 201500758699, nomor induk mahasiswa PPG 202300010167. Pada hari ini, Rabu 29 November 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi peranan bangsa Indonesia terhadap perdamaian dunia. Mohon kepada Bapak Ibu dosen untuk memberikan masukan agar saya dapat menjadi lebih baik ke depannya. Selamat pagi. Aduh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia. Tapi sebelum mulai, kita satu anak berdoa dulu. Ya. Baik, mari teman-teman kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih untuk kesempatan hari ini. Setelah kami akan belajar sejarah Indonesia, memberkati waktu kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pada Amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Apakah kalian sudah sarapan semuanya? Sudah. Kalau belum nanti beli es krim lagi. Siapa yang hari ini tidak hadir ya? Nih, hari ini. Oke, baik. Hari ini tanggal berapa ya? Oke, sebelum mulai, Ibu jelaskan dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang politik luar negeri Indonesia. Nah, bagaimana peranan Indonesia terhadap perdamaian dunia? Boleh kita luar negeri. Oh iya. Silakan berikutnya. Oke. Hari ini kita akan bahas ini ya, bagaimana peranan Indonesia sampai sekarang. Ya, ini kita ambil cuplikannya filmnya dulu. Silakan Dewi. Agak melek ya. Dari luar negeri itu masih punya proyek percakapan dan batangan di dalam itu masih seperti perkataan kopi juga masih hidup itu masih ada ini kasih aku cuma itu masih terjadi. Selain itu, terkait kembali keberhasilan Indonesia bergerak di lestari kemanusiaan warga etnik, kelompok dan terbuka sosial.
tidak terjadi yang akan memberikan hasil untuk membuat Indonesia dari lingkungan. Di dalam bidang ekonomi, Indonesia berhasil membuat kesepakatan miskin dengan Amerika Serikat sebesar 20,25 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 275 triliun rupiah. Adapun kerjasama dengan BRICS sebesar 19,02 miliar dolar atau 258 triliun rupiah. Dan Korea 12 miliar dolar atau 244 triliun rupiah. Serta investasi baru dari Arab Saudi sejumlah 1 miliar dolar atau 13 triliun rupiah. Sementara itu persoalan Palestina masih menjadi prioritas diplomasi Indonesia. Dan berbagai tangan Indonesia punya komitmen untuk mendorong komunitas internasional agar menyelesaikan konflik tersebut. Ya, ini mau ambil cuplikannya dari emosi. Jadi ketika dia wawancara menteri luar negeri kita ya, Mas. Jadi sampai sekarang masa pemerintahan Jokowi masih apa ya? Kita masih menganut malam bebas aktif. Ya, menjaga keluarga sudah kita mereka menurut yang memang bebas dan aktif. Kira-kira mungkin membuat kejadian di luar negeri kita berusaha tetap tapi pada waktu yang sama tentu saja Indonesia memberikan kontribusi menjadi tetap aktif untuk menciptakan perdamaian di dunia. Nah, dari masa ke masa tentu saja banyak sekali perubahan yang terjadi di mana globalisasi dan lain sebagainya. Tentu berarti kebijakan bebas dan aktif juga harus selalu menyesuaikan diri ya. Maksudnya itu apa? Seperti apa definisinya seperti apa? Dan apalagi akhir-akhir ini kita lihat banyak sekali perubahan yang terjadi di dunia. Tentu saja kita ingin tahu bagaimana Indonesia berkali. Jadi satu pihak tentu ada tuntutan terhadap Indonesia sebagai negara yang sangat demokratis dan yang sangat besar dan kontribusinya perlu diberikan ke dunia. Tapi dalam waktu yang sama tentu saja ada kepentingan dari apa Indonesia sendiri yang kita bisa harapkan dapatkan dari dunia. Untuk mengetahui itu lebih jelas lagi apa saja proses berbicara menguatkan yang dihasilkan Indonesia saat ini. Kita akan diskusi langsung dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Mas Rial, ini luar biasa, diplomat. Oke, nah di sini ya tujuan pembelajaran kita adalah pertama ya kita nanti kalian saya minta untuk bagaimana mengidentifikasi bangsa Indonesia, kontribusinya bangsa Indonesia terhadap perdamaian dunia, mulai dari berbagai sumber, kalian boleh pakai HP. Terus kemudian yang kedua, mengklarifikasi bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia itu seperti apa kontribusinya. Dan berikutnya adalah mengolah informasi kontribusi bangsa Indonesia, terutama itu politik luar negerinya itu bebas aktif. Ini menurut Bung Smart aja ya, karena ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalian pasti ingat ya, setiap upacara kita selalu memandangkan kalimat-kalimat itu ya, supaya kalian itu diingatkan kembali bahwa kita ini adalah negara yang bebas tapi proaktif ya, tidak memihak. Kalian mungkin tahu perang dingin pasca tahun 1945 ketika muncul dua negara adikuasa, Amerika sama Rusia. Nah, mau nggak mau kan kita sebagai negara dunia ketiga itu harus berpihak, mau ikut mana, mau ikut Amerika atau mau ikut Rusia. Oleh karena itu muncullah ide bahwa Indonesia akan melaksanakan politiknya bebas dan aktif. Nah ini menurut Mukhtar Kusumaatmadja, bebas itu artinya tidak berpihak dan aktif itu berperan aktif. Ketika negara-negara lain menghadapi masalah, Indonesia itu proaktif. Contohnya kayak sekarang kasus apa sih sekarang yang lagi heboh? Israel sama Palestina. Nah, Indonesia juga sebenarnya punya peranan penting. Kenapa? Karena pada saat kita merdeka, Palestina itu juga membantu kita untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Walaupun mungkin ada beberapa ya
kita lihat itu terlalu kompleks banget kasus di Israel sama Palestina. Sekarang kita lihat lagi, menurut Wijaya, bebas tidak terikat dari satu ideologi atau politik negara asing, dan aktif ini mempunyai sumbangsinya terhadap persahabatan internasional, menghormati kedaulatan negara lain, dan ini dimasukkan ke dalam undang-undang ya tahun 1999 nomor 37 tentang hubungan luar negeri. Politik luar negeri adalah kebijaksanaan, sikap, dan langkah pemerintah dalam membina hubungan secara internasional, dan ini ada hukumnya dibuat dari hukum internasional ke hukum negara Indonesia. Kita lanjut ya, Jeremy. Nah ini slide-nya. Nah, ya agak melek ya, maklum HP-nya agak ini patah-patah. Nah, itu mulai ini. Kontribusinya Indonesia di awal kemerdekaan ini ada banyak, ada KAA, Misi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Blok, ASEAN, OI, organisasi negara-negara yang beragama Islam dan Jakarta Economic Meeting. Kita di negara Indochina ini terjadi konflik gitu ya. Nah, yang kita bahas hari ini adalah KAA, Misi Garuda, dan Deklarasi Juanda. Nah, ini yang Gerakan Blok, ASEAN, dan OI, dan JIM, itu nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Kita lanjut ya. Oh, ini nggak usah ya, keluar aja. Ya. Nanti kalian yang selidiki ya, konferensi Asia Afrika itu kayak apa sih? Kita lanjut ke video selanjutnya. Ini misi, iya. Sejarahnya KAA. Oke, kenapa sih KAA dibuat gitu ya? Oke, konferensi Asia Afrika. Terus nanti kamu hubungkan dengan politik bebas aktif ini gimana ya? Oke, terus apa lagi yang harus kalian cari? Misi Garuda, Deklarasi Juanda, kira-kira apa yang harus kalian cari? Iya, tugasnya itu pertanyaan, menjawab pertanyaan yang pertama, apa? Sejarahnya. Oke, yang kedua, kontribusinya, ya nggak sih? Sampai di mana kontribusinya terhadap perdamaian dunia? Oke, dua aja ya pertanyaannya ya. Nanti kalau bisa dibikin dalam bentuk perdamaian aja ya. Bisa kan? Nah, kalau sudah selesai, jawab pertanyaan di bawahnya. Yang nomor 4 di garis aja, karena oke belum kita bahas, nanti di depan baru kita jawab ya. Oke, saya bagi ini ya. Jadi berdua ya. Nah, nanti mereka presentasi ya. Bukanlah Asia Afrika, nah masuk akal, benar. Alasan gambar boleh. Iya, kita udah sampai tahun ya. Kenapa sih kita harus aktif? Kenapa kita harus bebas? All this. What?
Jangan lupa LAWD-nya itu sama akan berdua ya Pak. Silakan siapa dulu dari baris paling ujung. Rosa, ya, silakan. Jadi kan dosen Rosa, calon pengganti yang iya yang mana? Sama konferensi Asia Afrika. Oke, kenapa sih rekod-rekod government itu loh bahasa Indonesia? Depan. Ya, enggak beli di tempat aja. Ini dari Jadi di mainan kami ini terdapat 4 topik, yaitu sejarah, tujuan, pelopor, serta dampak keberhasilan dari KA. Nah, sejarahnya ini berdiri pada tahun 1959, diikuti oleh 29 negara hingga saat ini. Terjadinya karena kesamaan nasib, yaitu Perang Dunia Kedua, kalau tidak salah. Tapi di yang kami cari berarti sesat. Oke, baik. Nah, di sini tujuannya itu untuk mempererat solidaritas negara-negara di Asia serta Afrika, dan yang kedua itu untuk memperjuangkan hak dan kepentingan bersama di tingkat internasional. Pelopornya ini terdapat 5, agak susah bacanya, ada 5 doang. Dan dampak keberhasilannya itu mampu menjadi pengaruh dua blok yang saling berseteru sehingga dapat mengurangi ketegangan akibat perang dingin dan mencegah terjadinya perang terbuka yang baru. Nah, apa peran serta Indonesia ini? Ya, konferensinya kan diadakan di Indonesia. Oh, iya, konferensi. Beri aplaus dulu buat ya tentang KAA. Yang pertama adalah peran Indonesia dalam KAA ini. Jadi yang pertama, peran Indonesia untuk KAA ini adalah pemarakarsa, yaitu pemrakarsa. Nah, jadi kayak pencetus atau penanggung jawabnya juga. Nah, Indonesia itu juga merupakan pengurus dari KAA dan tempat terjadinya konferensi KAA ini yang pertama. Selanjutnya ada latar belakang yang akan dijelaskan. Lalu latar belakang dari KAA yaitu memiliki kesamaan nasib, dan yang kedua meningkatkan kesadaran untuk kita berprogram. Ya, jadi kan konferensi Asia Afrika itu kan tempat banyak negara-negara yang masih dijajah ya Bu ya. Nah, jadi di situ adanya KAA ini untuk mencari jalan keluar, meningkatkan kesadaran juga, ayo merdeka. hasilnya memang banyak negara yang merdeka ya. Ya, oke, kita beri aplaus. Sudah.
Perkenalkan, saya Lucia dan ini teman saya Keisha. Hari ini kami akan menjelaskan tentang Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia. Pernyataan kepada masyarakat internasional bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan. Kemudian pencetus Deklarasi Juanda adalah Juanda Kartawijaya. Insinyur Haji Juanda. Lalu tujuan Deklarasi Juanda adalah untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan RI yang utuh dan bulat. Keuntungan yang diperoleh yakni semakin luasnya wilayah Indonesia yang semakin panjang dan batas laut teritorial yang semakin jauh. Oke, ada lagi tambahannya? Oke, kita beri aplaus buat mereka berdua. Saya mau menambahkan. Ya, silakan. Jadi untuk lebih lengkapnya, Deklarasi Juanda itu dicetuskan kan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia yang bernama Juanda Kartawijaya. Deklarasi Juanda ini menyatakan tentang wilayah di Republik Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan wilayah negara Indonesia yang utuh, menentukan batas wilayah Indonesia sesuai dengan asas kepulauan, dan untuk mengatur lalu lintas pelayaran. Lebih tepatnya, deklarasi menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Jadi beberapa laut yang ada di Indonesia yang sebelumnya boleh dimasuki oleh negara-negara lain, karena adanya Deklarasi Juanda ini jadi tidak diperbolehkan lagi karena laut tersebut sudah menjadi satu kesatuan dengan negara Indonesia. Terima kasih. Oke, halo. Nah, jadi di sini saya dengan rekan saya yaitu Christopher Albert. Kita menjelaskan mengenai kontingen Garuda yang kedua. Nah, kontingen Garuda yang kedua itu apa sih? Itu adalah suatu misi. Nah, seperti yang mindmap yang telah kami buat. Nah, di sini itu misinya yaitu sekelompok tentara yang dikirim ke Kongo pada tahun 1960. Nah, itu kutipannya apa saja. Nah, jadi di dalam misinya tersebut itu dipimpin oleh seorang letkol informat Solincin GP. Nah, itu bertugas dari September 1960 hingga Mei 1961. Dilanjutkan, nah itu juga berada di bawah misi yang disebut UNOC Kongga 2 dengan jumlah 1074 orang. Nah, dengan demikian tujuan utamanya lagi itu yaitu adalah dikirim agar bisa ikut andil dalam mendamaikan perang saudara yang terjadi di Kongo. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan dari yang saya buat dari kelompok misi Garuda 4 yang beranggotakan saya, Nicholas John Matthew, dan Stephanie Adrianto. Nah, untuk yang pertama, pengertian dari misi Garuda. Salah satu bentuk komitmen Indonesia ikut terlibat melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian yang digelar PBB. Kemudian peran dari misi Garuda berperan memelihara perdamaian dunia
membangun stabilitas, mengawasi gencatan senjata, membantu dalam pembangunan masyarakat, serta mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan. Tujuan dari misi Garuda sebagai bukti konkret adanya keterlibatan Indonesia dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia di berbagai belahan dunia. Dan yang terakhir, berdirinya misi Garuda. Pertama kali misi Garuda dibentuk pada tahun 1947 oleh TNI. Apa peran serta Indonesia buat Indonesia? Peran serta Indonesia di sini memelihara perdamaian dunia. Kita beri aplaus dulu buat. Oke, semuanya coba perhatian, netral. Ya. Garuda menciptakan perdamaian. Ya, jadi itu adalah peran aktif kita sampai sekarang. Makanya kita tuh salah satu sebagai negara yang disadari. Ya, ketika kita bekerja sama dengan negara-negara lain, negara yang besar seperti Amerika, mau bekerja sama dengan kita ya. Kemudian dengan negara Arab juga mau bekerja sama dengan kita. Jadi banyak negara-negara di dunia itu segan terhadap Indonesia karena Indonesia membawa pengaruh yang besar bagi mereka dan bagi dunia ya. Itu peran serta kita ya. Sekarang kalian juga sebagai generasi muda, apa yang kalian dapat dari hasil pembelajaran ini? Ayo ini poin pentingnya ya. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Lebih mengetahui sejarah Indonesia ya. Lebih mengetahui pengaruh Indonesia di kancah dunia. Kita sebagai orang terbuka, kalau kita sama dengan maka kita juga harus menunjukkan apa pengaruh kita terhadap mereka itu. Jadi mau kita sama dengan kita. Karena kita punya pengaruh disegani dan kita duduknya sejajar ya bersama negara-negara maju ya. Pemilihan presiden yang sekarang ini aja pasti diamati oleh negara-negara di seluruh dunia. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh juga bagi mereka. Ya, jadi kita sangat disegani oleh negara-negara lain. Itu yang harus kalian sebagai generasi muda. Terus juga kalian nanti mungkin beberapa dari kalian ada di pemimpin bangsa. Oke, terima kasih atas kerjasama kalian pelajaran hari ini. Saya minta salah satu karyawan tadi sudah cowok oke, silakan. Kalian satu hal ya, Chris. Ya, kita tutup. Terima kasih semua semoga idola sampai hasil diskusi kami untuk membuat pemimpin menjadi di kekuasaan kehidupan mengenai diri. Terima kasih atas kesempatan yang
Oke, LKPD-nya dikumpulkan ini sama ininya juga ya. Ini punya saya sama. Udah